SBY stop baperan ya. Anies dan Caimin itu bawa banyak manfaat. Saya sebut saja 3 manfaat. Manfaat yang pertama itu bagi negara, karena pasangan ini merupakan kombinasi antara Islam kanan fundamentalis dan Islam moderat nasionalis. Jadi bagi masa depan Indonesia menurut saya pasangan ini oke, ya. Yang kedua itu manfaat bagi Anies dan Nasdem. Sejak Pilkada Jakarta, Anies sudah terlanjur dicitrakan berada di posisi Islam fundamentalis. Lalu sejak Nasdem mengusung Anies, posisi Nasdem pun dicitrakan seperti itu. Sudah agak ke posisi Islam fundamentalis, ya. Jadi dengan menggandeng Caimin, ya wajah Nasdem terselamatkan, citranya setidak-tidaknya kembali menjadi nasionalis, ya. Dan juga Anies yang tadinya sudah dianggap betul-betul berada di posisi Islam fundamentalis, ya sedikit dibawa ke tengah dengan posisi dengan adanya Caimin, ya. Dan yang ketiga itu sebenarnya bermanfaat juga bagi SBY dan AHY. Karena itu ya menurut saya SBY stop deh baperan. Hanya karena AHY tidak cawapres, ya. Saya kira harus diakui bahwa AHY belum punya rekam jejak apa-apa. Jadi kalau dipaksakan itu sangat merugikan negara, ya. Karena memaksakan seorang yang belum punya rekam jejak apa-apa berkaitan dengan pengelolaan negara, ya. Oleh karena itu, mengapa saya katakan untung? Untung karena saat ini sebaiknya stop dengan baperannya itu, lalu upayakan supaya AHY bisa masuk dalam kabinet, ya. Kalau AHY bisa masuk di kabinet, ini kesempatan bagi AHY untuk membuktikan diri, ya, bahwa dia bisa mengelola negara, dan pembuktian itu akan memberi peluang bagi AHY untuk maju di pilpres berikutnya, kalau dia bisa meyakinkan masyarakat bahwa dia mampu, ya. Sebab kalau tidak, AHY selalu akan kehilangan kesempatan. AHY tidak boleh dicitrakan selalu berdiri hanya karena ditopang oleh ayahnya. Kalau ayahnya sudah tidak bisa lagi, maka selesai AHY. Nah, oleh karena itu ini kesempatan yang baik untuk berikan AHY panggung lewat kementerian, kabinet, ya, mengambil posisi di kabinet supaya dia katakanlah sebagai ajang pembuktian diri, ya. Nah, saya terus terang, saya bukan pendukung pasangan ini, tetapi saya anggap pasangan ini cukup baik untuk didukung, ya. Nah, mengapa saya tidak dukung? Karena pertama saya ragukan nasionalismenya Anies, juga kinerjanya, ya. Dan meskipun saya mengakui nasionalismenya Caimin, tapi saya ragukan kinerjanya. Saya kira selama menjabat kementerian, Caimin tidak menunjukkan kinerja yang meyakinkan, ya. Tapi meski demikian, dengar isu apakah benar atau tidak, ya, KPK ingin memproses hukum kasus masa lalu yang melibatkan Caimin. Menurut saya ini cara kerja yang tidak fair, ya. Kalau sudah resmi menjadi cawapres, menurut saya kasus demikian sebaiknya tidak usah diusung. Kenapa tidak diusung dari waktu-waktu lalu, ya, saat sudah belasan tahun dan sekarang Caimin sudah menjadi cawapres? Menurut saya tidak fair kalau apalagi kalau ada niat di belakang itu untuk menggagalkan cawapresnya Caimin, ya. Jadi saya kira sudahlah, ya, biarkan pasangan ini maju, rakyat boleh memilihnya, ya, dan ini jauh lebih baik daripada misalnya Anies berpasangan dengan yang lain. Ini pasangan yang menurut saya sudah maksimal, ideal, sehingga rakyat boleh mempertimbangkan untuk memilihnya, ya, dengan melihat rekam jejak masing-masing. Saya kira itu pandangan saya, perspektif saya.
sisanya rakyatlah yang memilih. Pilihlah dengan bijak, periksalah rekam jejak masing-masing untuk meyakinkan diri dalam membuat pilihan.